Jika ada pertemuan, akan ada rindu yang terbalaskan. Selamat datang di Ripka Channel. Jangan lupa untuk like, lonceng, subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas pemantapan teks puisi rakyat. Miss berharap kamu mencatat bagian-bagian yang penting atau sesuatu yang kamu anggap kamu kurang paham di bagian itu dan kamu mencatatnya. Oke? Nah, yang pertama, kalau Miss Ripka bilang teks puisi rakyat, apa yang ada di benak kamu? Apa yang kamu ingat tentang teks puisi rakyat? Ada yang bisa? Ya, Miss. Oke. Tentang puisi lama, Miss. Tentang puisi lama. Ada teman-teman yang lain yang mau mengungkapkan pendapatnya lagi? Jadi keingat pantun, Miss. Oke, jadi keingatnya pantun, Miss. Ada lagi? Temennya pantun tuh ada dua lagi tuh. Apa tuh? Gurindam dan syair, Miss. Oke, ada yang namanya gurindam dan syair. Jadi, kalau dibilang teks puisi rakyat, kamu harus ingat ada 3 ya. Pantun, puisi, dan syair. Kita mulai dari awal. Kalau dibilang gurindam, kamu ingat nggak ciri-cirinya si gurindam ini apa? Memiliki sebab dan akibat, Miss. Adanya sebab dan akibat. Ada yang lain? Rimanya ABAB, Miss. Rimanya ABAB. Ada lagi? Selalu berhubungan sama nilai moral sama dan nasihat, Miss. Oke, selalu berhubungan dengan nilai moral dan Miss. nasihat. Ya. Itu rimanya cuma 2, Miss. AB 2, Miss. Kan banyak yang 2, Miss. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau syair deh, syair. Syair itu barisnya ada berapa sih? 4, Miss. Oke, 4 baris. Ada lagi? Semuanya isi, Miss. Oke, bagus. Semuanya adalah isi. Ada lagi? Empat baris, semuanya adalah isi. Terus Rimanya Menggunakan bahasa kaisan, Miss. kiasan. Kiasan ya, kiasan itu seperti perumpamaan. Oke, pantun. Paling gampang ini. Barisnya ada berapa? 4, Miss. Ada 4 baris. Ada lagi? Ada sampiran dan isi, Miss. Oke, ada sampiran dan ada isi. Ada lagi? Polanya apa tuh rimanya? Polanya ABAB, Miss. AB, AB. Oke. Ini untuk gurindam, syair, pantun. Kalau gurindam, dia hanya 2 baris. Ingat ya, syair itu 4 baris, pantun itu 4 baris. Yang hanya ada sampiran dan isinya, itu ada di pantun. Syair itu semuanya isi. Sudah? Kalau Miss kasih contoh yang akan kita bahas bersama, seperti ini. Bacalah pantun berikut. Gelas pecah jangan dibuang, lebih baik untuk 4 lilin. Semasih engkau punya utang, sebaiknya jangan lupa membantu si miskin. Tuliskan kata bersama pada pantun tersebut. Apa nih? Yang mana rimanya? GN, Miss. Ang dan in. In, Miss. Kalau Miss Ripka kasih tahu rimanya adalah ang dan in, ini termasuk bagian A, B,
atau B? B. AB, Miss. Oke, dia termasuk ke dalam AB. Oke, yang kedua, apakah kamu menemukan kata sulit? Setelah kamu baca pantunnya, apakah kamu menemukan kata yang tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu pahami, dan itu sulit menurut kamu? Apakah ada? Ada atau tidak? Tidak ada, Miss. Tidak ada, oke. Ayo yang lain, partisipasinya ditunggu, suaranya ditunggu loh. Nggak ada Christopher dan Joshua saja yang ada di kelas ini. Ada 20 sekian anak loh. Tuliskan maksud pantun tersebut. Maksudnya apa nih? Gelas pecah jangan dibuang, lebih baik untuk tempat lilin. Semasih engkau punya utang, sebaiknya jangan lupa membantu si miskin. Maksud pantun tersebut, ada yang bisa? Yuk, ada yang bisa? Berani mengeluarkan pendapat aja dulu, nanti Miss Rifka perbaikin kalau ada yang salah. Selama kita ada di bumi, kita harus membantu orang yang membutuhkan, Miss. Oke, kita harus membantu orang lain. Kita harus membantu orang lain sekalipun kita itu kekurangan. Oke. Tentukan kalimat saran pada pantun tersebut. Yang mana kalimat saran? Yang sebaiknya, Miss. Oke, thank you Malvin. Wah, udah lama Miss Rifka nggak dengar suara si Malvin ini. Sebaiknya, tentukan sampiran pada pantun tersebut. Yang mana sampiran? 1 dan 2, Miss. Oke, 1 dan 2 ini adalah sampiran. 3 dan 4 itu apa? Isi, Miss. Oke, isi. Dari pantun, ada pertanyaan? Atau sudah bisa memahami, lebih mudah memahami, lebih bisa lagi? Atau ada pertanyaan yang mau kamu tanyakan tentang si pantun ini, materi pantunnya? Paham? Paham, Miss. Miss. Paham, Miss. Oke, perkembangan pantun itu ada 2. Ada yang namanya Carmina dan ada yang namanya Halibun. Ini ada di buku kita, di kotak info, nanti boleh dicek ya. Kita lanjut dulu ke Gurindam. Gurindam. Barang siapa mengenal yang 4, maka dia itulah orang yang makrifat. Sebelum kita tentukan maksudnya, Miss Rifka coba minta tolong kamu cari di kamus bahasa Indonesia makrifat ini artinya apa, yang ini makrifat. Setelah itu boleh satu orang bacakan. Sudah? Apa itu makrifat? Barang siapa mengenal yang 4, maka kenapa nak? Pengetahuan, Miss. Pengetahuan, terus ada apa lagi? Hanya pengetahuan? Miss, kalau hikmat? Nah, itu yang Miss hikmat ya. Maksud gurindam itu akan kamu temukan ketika kamu mengetahui makna kata yang sulit menurut kamu. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan maksud gurindam, cari dulu maksud dari setiap kalimat atau setiap katanya. Contoh yang kedua, cermatilah gurindam berikut.
Apabila selalu mencela orang, tandanya dia bermain curang. Informasi yang terdapat dalam gurindam adalah apa jawaban kamu? Apabila selalu mencela orang, tandanya dia bermain curang. Informasi yang terdapat dalam gurindam. Pilihannya ada A, B, C, dan D. Menurut anak-anak Misrifka yang ada di dalam kelas, ini jawabannya apa? Apakah A, B, C, atau D? Ayo, apa jawabannya? Wah, masih ada orang nggak di dalam nih? Yang A. Siapa yang setuju jawabannya A? Oke, Miss boleh minta nggak? Kenapa sih kamu kasih jawaban itu A? Kenapa kamu menyarankan jawaban kamu itu A? Kenapa nggak D? Karena kita tidak boleh mencela orang lain, Miss. Nah, itu salah satu jawabannya. Yang kedua, perhatikan gurindamnya. Apabila selalu mencela orang, tandanya dia bermain curang. Ada kata mencela. Oke, di sini ada kata mencela. Lihat di jawabannya. Bisa? Bisa ya? Untuk gurindam ya. Coba Miss kasih contoh lain lagi untuk syair dulu. Joshua boleh bacakan? Bacalah syair berikut. Ilmu didapat tiada cepat, mesti sabar hatinya kuat. Moga Tuhan berikan rahmat, maka jaga hati serta niat. Satu Oke. maksud syair tersebut. Oke. Tentukan maksud syair tersebut. Ada yang bisa? Ayolah yang lain. Jangan Joshua, Malvin, Christopher, Princess. Aduh, masih banyak yang lain loh. Ada Fubi. Ada siapa lagi? Banyak. Ayo. Belajar mengutarakan pendapat. Maksud syairnya apa nih? Kita harus bersabar, Miss. Kita harus bersabar. Boleh. Ada lagi? Ada pendapat lain? Kita harus bersabar, boleh. Kalau Miss Ripka bilang ilmu dan Tuhan itu harus setara, atau kita harus menjaga hati kita, banyak ini maknanya. Oke, salah satunya yang teman kamu bilang, kita harus bersabar. Yang kedua, tentukan kalimat hubungan sebab hubungan akibat. Ingat, hubungan akibat ini adalah hubungan sebab akibat. Yang mana sih kalimatnya? Coba. Apakah yang bait pertama, atau baris yang kedua, baris yang ketiga, atau baris yang keempat? Hubungan akibat. Yuk, ada? Boleh dicoba loh. Hubungan akibat. Buka bukunya di halaman 186 di kotak info warna biru. Perhatikan, di sana ada yang namanya hubungan akibat. Berdasarkan hal tersebut, perhatikan syair yang ada di PowerPoint, yang mana kata dari hubungan akibat. Baris keempat, Miss. Oke. Ada kata apa, Christopher? Maka. Oke. Ini adalah salah satu contoh dari hubungan akibat. Kamu rajin belajar. Kamu nilainya jelek kan? Makanya rajin belajar. Nah,
ada hubungan yang sebab akibat. Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Biasanya itu ada kata maka, sampai, sehingga, supaya. Coba Miss kasih contoh soal lain. Sudah, silahkan baca syair tersebut, pribadi lepas pribadi. Setelah itu tunjukkanlah yang mana kalimat hubungan akibatnya. Yuk, yang mana hubungan akibat? Ayo guys, hubungan akibat. Yang mana nih? Nggak ada yang tahu? Baris Ini. keempat dulu. Oke, benar ya jawabannya supaya. Nomor 2, isi dari syair tersebut adalah pilihan yang mana? A, B, C, D. Wah, mudah. Ini sangat mudah loh, Nak. Kamu tinggal baca. Di sini ada kata jangan, ada tanpa. Berarti jawabannya apa? Oke, Miss. Oke, jawabannya itu D. Kenapa? Di sini itu udah ada kata jangan. Di sini ada kata jangan, di sini ada kata tanpa. Ya, kamu tinggal cari jawaban yang menuju ke syairnya. Jadi jangan jangan berpacu kepada harus satu-satu dibaca, jangan. Perhatikan dulu kata-kata yang ada jangan, kecuali, tanpa. Nah, itu harus diperhatikan. Supaya apa? Supaya waktu ngerjain soalnya itu lebih mudah atau lebih cepat. Yang kedua, ada soal dari pantun. Wah, ini sangat gampang. Ada yang mau coba jawaban pertama sama jawaban kedua? Saya Miss yang jawaban pertama. Jawaban pertama ada di mana? Jalan-jalan ke Bayumanik setelah lelah naik taksi. Berarti ini ya sampirannya ya. Oke. Kalimat perintah pada pantun. Wah, kalimat perintah berarti ada menyuruh, ada melarang, ataupun ada mengingatkan sesuatu. Yang mana jawabannya? Janganlah. Oke, Jeremy, janganlah. Ini adalah jawabannya ya, teman-teman ya. Janganlah kalimat perintah. Boleh lagi dibaca nanti bukunya di kaidah kebahasaannya. Terakhir, Miss kasih soal gurindam. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Maksud isi gurindam tersebut adalah yang mana nih? A, B, C, D. Ayo, ada jawabannya? Apa nih jawabannya? A, atau B, atau C, atau D? Ayo belajar. Kenapa, Nak? Yang D, Miss. Yang D, kenalilah kemuliaan seseorang dari kehidupannya setiap hari. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Kenalilah kemuliaan seseorang dari kehidupannya. Yang A, kemuliaan seseorang bergantung pada derajat sosialnya. Kemuliaan dan derajat seseorang terlihat dari kelakuannya sehari-hari. Lihatlah kelakuan sehari-hari orang mulia yang kita kenal. Kenalilah kemuliaan seseorang dari kehidupannya setiap hari. Ayo, ada yang lain? James. Kalau yang C itu tidak termasuk. Ayo, antara A sama B dan D.
Pemuliaan seseorang bergantung pada derajat sosial. Kemuliaan dan derajat seseorang terlihat dari kelakuannya sehari-hari. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Ya, benar ya, jawabannya D. Makna kata mulia. Apa makna kata mulia? Bermutu tinggi. Apa, Jeremy? Bermutu tinggi. Oke, bermutu tinggi. Oke, ini untuk gurindam. Terakhir ada tuliskan satu contoh pantun. Ada yang mau kasih satu contoh? Atau bareng-bareng boleh. Siapa yang baris pertama, baris kedua, baris ketiga, atau baris keempat? Yuk. Jalan-jalan ke Bogor. Tunggu ya. Jalan-jalan ke kota Bogor. Terus? Ayo teman-teman yang lain, jalan-jalan ke kota Bogor. Jangan lupa beli dodol. Jangan lupa beli dodol. Wah, suka dodol kayaknya kamu ini. Jangan lupa beli dodol. Ayo masuk ke isi. Miss, itu baru jangan lupa dodol, Miss. Jangan lupa membeli dodol tadi ya. Jangan lupa beli dodol. Oke, membeli atau beli? Beli, Miss. Oke. Jangan lupa beli dodol. Lanjut, isi. Nah, yuk. Jangan jalan-jalan ke kota Bogor, jangan lupa membeli dodol. Cari yang akhirannya or. Ayo lo, cari tuh. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa lanjutannya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa lanjutannya? Atau ada yang mau kasih satu pantun yang udah pernah dibikin di buku latihan? Silahkan dibaca. Yang ini, Miss revisi dulu ya. Sepertinya jawabannya itu yang ini. B. Oke. Jawaban untuk si maksud gurindam ini adalah si B. Tadi kan Miss bilang itu D ya. Yang benar itu adalah B. Sekarang kita ke pantun. Atau ada yang mau ganti yang pertama ini? Ada, Miss. Ayo. Yang pertamanya, Lani dan Anwar lagi usaha. Kenapa? Yang awalnya Miss, Lani dan Anwar lagi usaha, Miss. Lani Dan Anwar lagi usaha. ya, Miss. Oke. Lani dan Anwar lagi usaha, jangan lupa membeli dodol. Terus? Atau ada yang mau coba punya pantun sendiri supaya nggak susah nih? Lanjutannya ada, Miss. Apa nih? Teruslah kamu berusaha. Tapi baris yang kedua dihapus tidak? Tidak, Miss. Oke. Teruslah kamu, apa tadi? Teruslah kamu berusaha. Ya, Miss. Teruslah kamu berusaha. Yang terakhir?
Ayo. Lani dan Anwar lagi usaha. Jangan lupa membeli dodol. Teruslah kamu berusaha. Apa nih lanjutannya? Miss yang itu yang keduanya sok saja Miss diganti. Oke, boleh. Ganti ya ini. Apa yang kedua, Jos? Loannya Anwar lagi usaha. Usahanya hewan spesies. Usahanya hewan. Oke. Akhirnya Agar kamu bisa sukses. agar kamu bisa sukses. Oke. Dan Anwar lagi usahanya hewan spesies, teruslah kamu berusaha agar kamu bisa sukses. Ini salah satu contoh pantun yang Joshua kasih ya. Terima kasih Joshua. Terus Miss tanya sekarang, apakah kamu memahami pemantapan materi hari ini? Paham Miss? Paham. Yang lain teman-teman, anak-anakku yang sangat baik hati, ada 27 siswa di sini loh, 26 loh. Apakah kamu paham sama materi ini? Paham? Paham, Miss. Oke. Paham, Miss.